Pengertian naibul fa'il. Naibul fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang di atas isim yang disandarkan pada fi'il mabni majul atau yang menyerupainya. Dan dalam pengertian lain naibul fa'il ialah maf'ul bih yang ditempatkan pada tempat fa'il setelah membuangnya dan diberi semua hukumnya fa'il. Dan di dalam pengertian naibul fa'il harus diketahui bahwa naibul fa'il dibagi dua, yaitu naibul fa'il isim dhamir dan naibul fa'il isim dhohir. Dan contoh dari isim dhamir adalah seperti lafaz nasurun atau nasorot dan lain-lain. Dan contohnya isim dan contoh naibul fa'il dari isim dhohir seperti lafaz nasurun jamisun. Dan isim dhamir itu dibagi dua, yaitu dhamir mutasil. Dhamir mutasil adalah kata ganti yang bersambung dengan isim, fi'il dan huruf. Dua, dhamir munfasil. Isim dhohir dibagi menjadi tiga, yaitu satu, isim mufrad. Isim mufrad merupakan kategori isim yang berguna untuk menunjukkan jumlah tunggal satu atau ini berlaku baik untuk munjakar maupun muannats. Misalnya saja sebagai berikut: seorang muslim, muslimun; domba, jurufun; kerbau, jamisun. Dua, isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua atau ganda dengan huruf tambahan pada akhir kalimatnya, yang patut apabila ditajrid atau dipisah-pisah dan dibuat ataf-atafnya. Contoh isim tasniyah ya hakiki: rujulin, rujulu, atau dua orang laki-laki, dua orang laki-laki; musliman, muslimin, dua muslim. 4, isim jamak. Isim jamak adalah kata yang menunjukkan arti dari lebih dari dua. Nah, dalam bahasa Arab isim jamak dibagi menjadi tiga, yaitu mudzakkar salim, yang maksudnya naibul fa'il di sini adalah isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya fa'il setelah membuang fa'ilnya. Contoh: duri ba amrun, Amar telah dipukul. Suriba, fi'il mabni majul. Amrun, naibul fa'il. Cara membuat susunan naibul fa'il: kal fa'in kana fi'lu ma siban suduma awalu wa kusira makobla akhiri wa in kana madorian dumma awalu wa futiha makobla
akhiri. Apabila fi'il tersebut terdiri dari fi'il madli, maka huruf pertamanya didlomakan dan huruf yang sebelumnya akhirnya dikasrohkan. Dan apabila fi'ilnya terdiri dari fi'il mudhari, maka huruf pertamanya didlomakan dan huruf yang sebelum akhirnya difatohkan. Pertama-tama kita membuat susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Setelah itu buang fa'ilnya, lalu maf'ul menempati tempat fa'il yang dibuang tadi sambil dirof'akan. Kemudian fi'ilnya harus dimabni maf'ulnya. Adapun dengan cara mabni maf'ulkan ada dua ketentuan. Mubtada ialah isim marfu yang kosong atau bebas dari amil lafaz, yakni yang merofakkan mubtada itu bukan amil lafaz seperti fa'il atau naibul fa'il, melainkan oleh amil maknawi, yaitu oleh ibtida atau permulaan kalimat saja, seperti Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Lafaz Zaidun menjadi mubtada yang dirofakkan oleh ibtida, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Mubtada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mubtada sarih, yaitu mubtada yang berupa isim. Mubtada sarih terbagi menjadi beberapa macam, seperti yang pertama isim domir, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim dengan alif lam, yang keenam isim yang dimudhofkan kepada 5 isim di atas. Kedua yaitu mubtada muawwal bis-sharih berupa masdar muawwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang terakhir, yaitu hadis ke-12 tentang ciri baiknya Islam seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Husna artinya adalah kebagusan atau kebaikan, bisa juga bermakna kesempurnaan. Layakni artinya adalah tidak bermanfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Bisa pula bermakna sia-sia. Hadis ini pendek, namun maknanya dalam dan mengandung pelajaran yang sangat luas. Para ulama mengistilahkan dengan jawami'ul kalim, yakni kalimat yang singkat dan padat, bahwa di antara tanda kebaikan Islam dan kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini memiliki kandungan yang sangat luas dan banyak pelajaran penting di dalamnya, hingga sejumlah ulama menyebutnya sebagai hadis yang menghimpun kumpulan kebaikan. Terdapat 6 poin dalam kandungan hadis Arba'in Nawawi yang ke-12. Yang pertama, membangun masyarakat mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam ingin membangun masyarakat yang mulia, masyarakat yang dipenuhi dengan kebaikan di dunia, yang kemudian mengantarkan kepada kebaikan di akhirat. Ciri utama masyarakat mulia adalah masyarakat yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi perbuatan yang sia-sia, masyarakat yang produktif. Sebaliknya, masyarakat yang tidak produktif, masyarakat yang menyibukkan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka adalah masyarakat yang merugi. Yang kedua, prinsip manajemen waktu. Hadis ini mengajarkan prinsip manajemen waktu, yakni hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, sebaliknya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak suka saat melihat pemuda yang melamun, sebab melamun tidak bermanfaat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Melamun termasuk aktivitas yang sia-sia. Yang ketiga, muslim itu menjaga diri. Islam mengajarkan agar seorang muslim itu menjaga diri agar tidak melakukan hal yang sia-sia, apalagi kalau hal itu merugikan orang lain.
Yang keempat, agar seorang muslim itu menjaga diri agar tidak melakukan hal yang sia-sia, apalagi kalau hal itu merugikan orang lain. Yang keempat, tanda kuat dan lemahnya iman. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-12 ini menunjukkan bahwa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat merupakan tanda sempurnanya iman. Mafhum mukhalafahnya menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat merupakan tanda lemahnya iman. Yang kelima, jalan keselamatan. Tidaklah sebuah perkara akan berakibat mencelakakan manusia, kecuali Allah haramkan perkara itu. Tidaklah suatu perbuatan menjerumuskan ke dalam kehancuran, kecuali Allah larang perbuatan itu. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat adalah jalan keselamatan, sebab tidaklah seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kecuali ia juga pasti bisa meninggalkan yang haram. Yang keenam, pentingnya tazkiyatun nafis. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-12 ini menunjukkan betapa pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan hati. Dan di antara tanda hati yang bersih adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sebaliknya, ketika seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu merupakan tanda hatinya tidak bersih, sebab ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.